Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Margarita Kono SPD. Saya guru di SLB Asuhan Kasih Kota Kupang. Saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan nomor peserta 201508500522 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini Rabu 15 November 2023 saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi teks berita di kelas 8 SMPLB Tunagrahita. Terima kasih. Siap, Bapak. Selamat pagi semua. Semangat? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Hari ini Rabu 15 November 2023 kita belajar bahasa belajar apa? Bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dan doa dipimpin oleh Yohana. Teman-teman dan ibu, sebelum kita mulai dengan aktivitas kita pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha dan yang kasih, terima kasih ya Tuhan karena Kau sudah menjaga kami dan kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anakmu akan memulai dan belajar pada pagi hari ini Tuhan. Namun sebelum itu kami minta Tuhan berkati kami dari awal ke tengah hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami demi Kristus dalam pengacara kami. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, Yohana. Ya. Kita sebelum mulai materi kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Cek kehadiran daripada kalian. Pertama, Lewi Alpako, Lewi. Yohana. Kusten. Yermi. Dava. Ari. Ada ya. Berarti satu orang yang tidak hadir ya hari ini, Lewi ya. Lewi sakit atau Alpa? Alpa kok? Ya. Nanti kasih tahu Lewi untuk rajin masuk sekolah ya. Hari ini kita belajar materi kita itu teks berita. Tapi sebelum kita ini masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat ya. Minggu lalu kita belajar tentang minggu lalu kita belajar tentang cerpennya, isi ya. Ini nulis, ini isi cerpen. Ya. Hari ini kita belajar tentang teks berita. Sudah pernah membaca berita? Siapa yang sudah pernah membaca berita? Kusten, Yohana, Hari. Ini Kusten pernah membaca berita tentang apa? Ya, peristiwa satu itu gempa bumi. Yang kedua apa lagi? Peristiwa apa lagi? Yohana ingat atau tidak? Pernah baca atau belum? Kebakaran itu. Itu yang namanya peristiwa atau berita yang kita dengar itu. Jadi ada gempa bumi, ada kebakaran, ada lagi banjir. Jadi berita itu kita bisa dengar atau kita bisa baca di koran. Ya, kalau kita bisa nonton di TV, kita bisa lihat ada berita tentang kebakaran, tentang banjir, tentang gempa bumi. Jadi ingat ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini ya, ada CP-nya. CP kita peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan
tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita belajar materi tentang berita, maka tujuan pelajaran kita adalah peserta didik atau kalian ini mampu menulis isi berita tentang kegiatan pentas seni di sekolah dengan unsur kaidah bahasa yang benar atau tepat. Ya, jadi hari ini kalian akan nonton. Ibu siapkan video untuk kamu nonton. Setelah kamu nonton, nanti baru kamu menulis. Jadi materi kita kamu menulis berita. Ya, ini pengertian daripada berita. Teks berita itu teks berita yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan atau dibicarakan oleh masyarakat. Misalnya baru-baru gempa bumi tanggal 2 itu, semua itu hari tanggal 2 itu omong tentang gempa bumi. Hari Minggu itu juga bilang ada gempa, tapi ada yang rasa dan ada yang tidak. Dan itu banyak orang bicarakan. Itu namanya peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi yang kita dengar. Itu namanya berita. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang ini isi berita, tapi kita akan memperhatikan dengan konsep adik simba nih. Adik simba dia punya singkatan itu ada apa, ada pakai kata-kata tanya ya, kata-kata tanya. Ada apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Jadi kata ini unsur berita tuh kita gali dengan konsep adik simba. Jadi adik simba itu ada berupa kata-kata tanya. Kata-kata tanya yang pertama itu apa? Apa? Yang kedua siapa? Yang ketiga kapan? Yang keempat mengapa? Dan yang kelima bagaimana? Nah, hari ini Ibu juga ada siapkan satu gambar. Ada satu gambar ini. Ini gambar, kalau kita lihat ada gambar tentang apa yang terjadi dalam ini gambar. Kuat lihat apa? Banjir. Ya, banjir. Ini yang ada dalam ini gambar ini ada banjir. Kejadian itu banjir. Kalau kita ini, jadi berarti itu ada satu pertanyaan, apa yang diberitakan itu banjir. Ini contoh, ini buat contoh. Apa yang diberitakan dalam ini gambar adalah banjir. Ya, kalau kita lihat siapa yang ada di dalam gambar yang mengalami itu kejadian itu, yaitu ada orang, ada orang di dalam, manusia ada yang kecil, besar, tua dan muda. Jadi ada orang. Ya, siapa-siapa itu ada orang. Yang kedua, yang ketiga itu kapan peristiwa itu? Ketika waktu itu hujan. Mengapa dia jadi ini apa terjadi banjir? Karena adanya hujan. Ya, adanya hujan. Jadi nanti ini tugas kita gini, ada apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalau bagaimana ini kita ceritakan secara keseluruhan tentang ini. Dia pun tema itu banjir. Banjir itu terjadi dari kapan? Pagi sehingga pagi sampai pagi. Dari pagi kembali pagi itu jadi dia waktu. Terus terjadi di mana? Hujan di kota Kupang sini misalnya. Kemarin itu hujan toh? Ya, kemarin hujan. Hujan itu lebat. Makanya mengadakan atau terjadi banjir. Banjir membuat semua masyarakat tidak bisa beraktivitas. Bagaimana itu? Jadi kita menceritakan itu kejadian dari atas sampai selesai satu paragraf saja, satu berita yang sangat tepat. Jadi sudah mengerti ya, ini ada unsur-unsur berita tuh kita gali atau kita tulis dengan konsep adik simba. Jadi sekarang Ibu akan putar video yang Ibu siapkan. Kamu sambil nonton baru kamu ceritakan apa yang terjadi yang kamu nonton di video. Ya. Jadi nanti mulai dari pertama, apa yang ada dalam video itu. Yang kedua, siapa yang ada di dalam video itu. Yang ketiga, kapan itu terjadi apa? Kejadian atau peristiwa itu terjadi. Terus mengapa itu terjadi? Yang kelima, bagaimana kejadian itu terjadi. Ya, bisa diceritakan ya. Jadi tugas kamu sekarang akan menulis ini isi berita dengan video pembelajaran, video yang Ibu siapkan saat ini. Silakan nonton, nanti sambil nonton Ibu bagikan LKPD ya untuk kamu menulis ya.
Kalian sudah nonton tadi di video? Sudah? Sudah kok? Coba. Sudah? Sudah. Ya. Itu kegiatan apa tadi? Kasih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Itu jawaban kamu semua sudah betul. Sekarang tugas kalian, Ibu akan bagikan LKPD. Kamu tulis sesuai dengan apa yang kamu sudah jawab tadi. Terus satu ini baru presentasi. Setelah menulis baru presentasi di depannya. Bisa? Bisa Java? Bisa. Ya, Ibu akan bagikan LKPD ya. Ini, Lewi punya sekretariat sudah yang kertas ini. Ya, Kusten, Yohana, oke, itu LKPD. Kamu tulis nama sendiri, baru menulis ya. Yohana. Kamu tulis nama dulu ya. Ini LKPD. Ya.
Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, maju dan presentasi atau membacakan hasil kerja kamu. Ibu kasih kesempatan untuk 2 orang. Yang pertama Yohana, yang kedua Usten. Silakan Yohana. Nama saya Yohana Tanoko, pentas seni dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. SLB Asuhan Kasih mengadakan pentas seni. Acara pentas seni dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023. Lapangan sekolah keluarga besar SLB Asuhan Kasih hadir dan mengisi acara antara lain pameran makanan lokal, tarian tradisional, permainan tradisional, nyanyi solo, acara berjalan dengan lancar, sangat meriah. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk Yohana. Sabar ya, kasih. Ya, tadi Yohana baca tadi itu dia sudah ada dalam konsep adik Simba. Apa yang sedang terjadi? Yang kedua, di mana? Ketiga, siapa saja yang ada dalam peristiwa itu. Yang ketiga, kapan itu kegiatan dilaksanakan. Yang kelima, bagaimana dia pun jalan ceritanya. Jadi tadi terakhir Yohana bilang berjalan dengan lancar dan sangat meriah. Oke, silakan tepuk tangan untuk ini Yohana. Silakan duduk. Nanti ini Kusen. Silakan Kusen. Baca kuat Kusen ya. Nama saya Kusten Jalaka. Pentas seni SLB Asuhan Kasih Kupang mengadakan pentas seni dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Kegiatan pentas seni diisi dengan bermacam-macam seni hasil siswa antara nyanyi solo lagu daerah, tarian tradisional, pameran makanan khas daerah, NTT dan permainan tradisional. Semua warga SLB Asuhan Kasih terlibat dalam kegiatan tersebut. Tujuan dan kegiatan pentas seni untuk mengeluarkan minta bakat dan kreatif dalam bidang seni dan memanfaat dari kegiatan pentas seni itu adalah tetap menjaga nilai-nilai budaya dari masing-masing. Kegiatan pentas seni itu berjalan dengan baik dan sangat meriah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kusen. Ya, Kusen juga tadi dia sudah menceritakan tentang apa yang terjadi dalam video yang kamu nonton tadi ya. Jadi yang pertama itu apa yang terjadi adalah kegiatan pentas seni. Ya, apa yang terjadi kegiatan pentas seni? Kapan? Atau dari di mana tempat ini atau pentas seni itu dilaksanakan? Di mana? Di SLB Asuhan. Di lapangan SLB Asuhan Kasih. Yang berikut, siapa saja yang ada dalam kegiatan pentas seni? Ya, warga atau keluarga besar SLB Asuhan Kasih. Ya. Kapan itu dilaksanakan kegiatan? Bulan Mei. Nah, bulan Mei. Mengapa itu kegiatan itu dilaksanakan? Dalam rangka memperingati Hari
pendidikan nasional. Bagaimana dia punya kegiatan itu berjalan? Berjalan dengan lancar dan Kuat. meriah. Ya, berjalan dengan lancar dan sangat meriah. Semua merasa puas dan terhibur karena kegiatan pentas ini. Tepuk tangan untuk ini. Kristen, silakan duduk kita. Ya, sekarang kita sudah selesai. Kamu sudah selesai menulis isi berita tentang pentas seni. Nah, yang belum menulis atau belum selesai, itu kamu sudah bisa menulis berapa kalimat. Itu sudah. Itu artinya bahwa kamu sudah berusaha untuk belajar menulis. Jadi jangan malas menulis, ya, belajar menulis. Itu untuk yang belum selesai. Yang kedua, kita coba merangkum ini materi pembelajaran hari ini. Ya, dari materi pembelajaran hari ini, ingat, kita belajar tentang isi teks berita, dan yang kamu menulis tadi itu tentang satu kegiatan pentas seni dengan konsep adik Simba. Jadi adik Simba itu apa yang sedang terjadi dalam video yang kamu nonton atau tayang tadi, itu adalah pentas seni. Yang kedua, di mana itu kegiatan pentas seni dilaksanakan? Di lapangan SLB Asuhan Kasih. Di lapangan SLB Asuhan Kasih. Yang ketiga, siapa-siapa yang ada di dalam kegiatan pentas seni? Keluarga besar SLB Asuhan Kasih Kupang. Yang keempat, kapan itu kegiatan pentas seni itu dilaksanakan? Bulan Mei tahun 2023. Mengapa itu kegiatan pentas seni dilaksanakan di SLB? Mengapa? Dalam rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yang terakhir, bagaimana itu kegiatan pentas seni berjalan? Berjalan dengan lancar dan sangat meriah. Ya, berjalan dengan lancar dan sangat meriah. Jadi rangkuman materi kita hari ini tentang pentas seni yang dilaksanakan oleh keluarga besar SLB Asuhan Kasih di lapangan SLB Asuhan Kasih, dan kegiatan itu diisi dengan berbagai pertunjukan. Ada tarian tradisional, ada permainan tradisional, ada pameran makanan dari daerah, terus ini ada nyanyi solo. Jadi itu kegiatan kita itu sudah. Jadi materi kita hari dan kegiatan pentas seni itu sangat meriah, berjalan sangat meriah karena semua orang dalam atau terlibat dalam kegiatan itu. Jadi materi kita hari ini tentang isi cerita, isi berita, yaitu pentas seni di sekolah SLB Asuhan Kasih Kota Kupang. Ya, itu materi kita hari ini. Jadi selesai hari ini materi kita sudah selesai. Kita siap untuk kita melanjutkan kegiatan selanjutnya. Dan di akhir materi kita atau pembelajaran kita harus berdoa. Berdoa dipimpin oleh Husen. Semua siap diri, menyimak dulu semua hal ini apa untuk kita berdoa. Kita semua siap doa. 1, 2, 3. Terima kasih, itu Sen. Silahkan duduk, menyimpan semua peralatan, buku, tas, baru siap ya. Ibu akan tinggalkan ruangan ini, kami melanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Mari, jangan ini, siap. Yuk, hormat. Selamat pagi. Ya,
selamat pagi. Semangat untuk belajar di jam pelajaran berikut. Ya. Ya. Ibu, tinggalkan ruangan ini, kamu melanjutkan pelajaran berikutnya.